adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Apa kabarnya nih? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya, karena sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian kita yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Semangat walaupun kita ibadah online-nya dari rumah. Kita sama-sama lagi menyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus bersabda, damai yang terikat kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita akan berdoa, mengucap syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah memberkati malam hari kami tadi malam dan juga memberkati hari kami hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami beribadah sekolah hari Minggu. Walaupun kami beribadahnya dari rumah, tapi Tuhan Yesus selalu bersama kami, selalu ada di hati kami, dan dimanapun kami berada, kasih setia, penyertaan dari Roh Kudus Tuhan juga selalu menyertai kami. Bapa di sorga, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan semoga kedepannya kami boleh beribadah bersama lagi di gerejamu. Dan bagi anak-anakmu yang tidak sempat hadir atau tidak sempat ikut ibadah online pada hari ini, Tuhan kiranya Kau senantiasa memberkati mereka. Kami tidak tahu seperti apa kondisi teman-teman kami Tuhan, tapi kami berserah penuh kepadamu. Semoga teman-teman kami dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kakak ajak adik-adik di rumah untuk mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 51 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari cerita dari Alkitab. Baiklah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarnya, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang akan disampaikan. Biarlah itu semua menjadi penuntun langkah hidup kami, supaya kami hidup menjadi anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sayang, hari ini cerita Alkitabnya kakak ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ayo, yang di rumah sudah ketemu atau belum? Dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Perikopnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang memaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepada yang penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dan murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat mengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu tidak akan dibakarnya, dan api yang tidak terpadamkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita masuki minggu Advent yang kedua, di mana kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik yang kakak sayangi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Yohanes Pembaptis yang kita baca tadi dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20
Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 dan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes adalah anak dari Elisabet dan Imam Zakaria. Yohanes tampil mengawali pelayanan Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan bagi orang-orang agar mau menerima Kristus sebagai Sang Mesias. Ia menyerukan perlunya bertobat di ayat yang kedua pada pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu sebagai sikap untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Adik-adik yang tersayang, bertobat atau berbalik dari jalan hidup yang jahat kepada cara yang hidup yang baik sesuai ajaran Kristus, itu yang diingini oleh Yohanes kepada kita. Pertobatan itu berarti, ayo siapa yang tahu? Ya, berarti memberikan diri kita ke dalam penguasaan Kristus. Pertobatan adalah pintu masuk menuju persekutuan dengan Kristus. Tanpa pertobatan hidup kita akan sia-sia. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh taat kepada hukum Tuhan untuk menghasilkan buah yang sesuai, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Ada dua hal pokok yang dapat dipelajari dan diajarkan serta disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita, yaitu harus ada perdebatan jika kita benar mau menerima Kristus dalam hidup kita. Perdebatan itu mutlak, nah tak ada seorang pun yang tak berdosa. Kedua, harus ada buah perdebatan dan harus ada hasil dari perdebatan. Perdebatan kita adik-adik adalah bukan sekedar kita katakan di mulut saja, tapi harus kita lakukan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang benar. Orang yang bertobat adalah orang yang menghasilkan buah kebaikan, pikiran, dan perkataan serta perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak memikirkan yang jahat, itu harus kita singkirkan. Jangan kita memikirkan yang jahat. Perdebatan yang sejati harus dilengkapi dengan tingkah laku dalam kehidupan yang nyata. Jadi adik-adik, apakah kalian mengerti apa yang telah kakak sampaikan? Ya, sekali lagi kakak tegaskan, kita bisa lihat dari contoh dan tingkah laku kita. Bila kita melakukan perbuatan yang jahat, kita harus meminta maaf, kita minta ampun kepada Tuhan, kita meninggalkan perbuatan dan perangai kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita bila kita mengakui kesalahan dan perbuatan kita. Sebab Tuhan Yesus lahir datang ke dunia untuk menebus dosa kita umat manusia. Oleh sebab itu jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah datang yang akan datang kepada kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi, kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 360, biar kanak-kanak datang kepadamu.
saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk persembahan ini adik-adik bisa berikan kepada orang tuanya atau minta orang tuanya untuk menyerahkan persembahannya setelah ibadah pada hari Minggu nanti. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menaikkan pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa-doa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati ibadah sekolah hari Minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Dan Bapa, tadi kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki, kiranya persembahan itu dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama. Dan juga Bapa, tadi kami telah mendengarkan cerita Alkitab, kiranya cerita Alkitab itu dapat menjadi pedoman, pelita dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan Bapa, kiranya Engkau memberkati sekolah kami, meskipun sekolah kami dari rumah saja Bapa, Engkau memberkati, memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan, kepintaran, agar kami dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati kedua orang tua kami yang bekerja untuk kami ya Bapa, memberikan mereka kesehatan, kekuatan juga, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, guru-guru kami, Kau juga memberkati mereka yang mengajar dan membimbing kami ya Bapa. Dan Bapa, jika tadi saat sekolah minggu ada teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti sekolah minggu hari ini, kiranya Kau memberkati mereka dan juga agar mereka dapat bersekolah minggu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih juga Bapak untuk semuanya itu, untuk kesehatan, kekuatan yang masih Kau berikan sampai saat ini untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid-Mu zaman dahulu. Demikian Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kembali kita mengangkat pujian kita, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar
cintanya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Benar adik-adik, tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya secara online dari rumah. Nah adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa pakai masker juga kalau mau keluar rumah, dan setelah beraktivitas jangan lupa cuci tangan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Ya benar adik-adik, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya, kalau mau keluar rumah pakai masker, dan jangan lupa cuci tangannya. Nah adik-adik selamat merayakan Hari Advent yang kedua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.